Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kali ini kita bakal ngebahas tentang sample size. Eee, Mudahnya, misalkan kita punya atau kita akan melakukan survei yang ditujukan untuk seluruh mahasiswa Undip yang jumlahnya kita misalkan saja 300.000. Nah, apakah tidak mustahil gitu ya kita melakukan survei di mana kita asumsikan 300.000 orang tersebut itu mengisi survei kita? Nah, untuk menjawab hal tersebut, kita akan menggunakan ukuran sampel, di mana ukuran sampel ini digunakan untuk mengetahui berapa banyak sih jumlah responden yang dibutuhkan untuk mewakili seluruh populasi yang jumlahnya 300.000 tadi. Nah, dari ukuran sampel ini, jika ukuran sampelnya terlalu kecil dari jumlah populasinya, itu hasilnya akan anomali. Maksudnya itu dia tidak mewakili dari keseluruhan populasinya. Nah, jika dia terlalu besar, itu akan lebih kompleks. Jadi dia butuh waktu dan tenaga untuk, bisa melakukannya. Nah, terus ada beberapa istilah yang perlu diketahui. Yang pertama itu ukuran populasi, itu total dari seluruh responden yang memenuhi kriteria. Misalnya kalau yang tadi itu seluruh mahasiswa Undip, berarti total responden yang memenuhinya itu kurang lebih misal ada 300.000 orang. Terus ada margin of error, itu rentang seberapa besar kemungkinan error akan terjadi. Nah, itu biasanya itu, eee, terkait dengan selisih rata-rata sampelnya dengan rata-rata populasinya. Kita misal ambil contoh ya, dalam survei yang dilakukan itu ada 80% orang yang suka berbuka dengan es campur. Nah, diketahui margin of error yang digunakan itu 5%. Nah, jadi populasi yang sebenarnya itu adalah kan tadi kan margin of error itu kan dia selisihnya ya. Jadi 80% dia diketahui selisihnya itu 5%. Berarti karena bedanya 5%, dia bisa 75% sampai 85%. Karena dia selisihnya kan 5% dari 80%-nya. Jadi dia 75 sama 85 gitu. Terus ada tingkat konfidensi, dari kata confident ya, yakin. Jadi nilai seberapa yakin hasil survei pada populasi sebenarnya itu dalam rentang MOE. Jadi tadi kan kita udah tahu tuh MOE-nya, terus juga udah tahu rentangnya 75% sampai 85%. Nah, tingkat confidence itu gampangnya adalah seberapa yakin sih nilainya tuh ada di 75% sampai 85% gitu. Kayak nah ini misalnya, dalam survei yang dilakukan kan tadi ada 80% yang berbuka dengan es campur. MOE-nya 5%, tingkat konfidensinya kita ambil misal 90%. Nah, ini berarti, pada populasi yang sebenarnya, kita yakin bahwa ada 90% itu berada di kisaran 75% sampai 85%, gitu. Nah, biasanya, tingkat konfidensi itu dia dikonversikan ke dalam nilai Z, di mana juga digunakan tuh umumnya itu ada 90%, 95%, dan 99%. Nah, untuk siskornya itu seperti ini. Ini pakai tabel gitu sih, tabel siskor. Tapi yang biasa digunakan ini, 3 ini aja. Nah, lanjut kita ada standar deviasi. Itu estimasi besar variasi jawaban yang akan didapatkan. Nanti kita pakai nilai amannya itu 50% atau 0,5 aja. Mungkin kita ambil contohnya. Nah, kita langsung formulasiin aja. Nah, kondisi pertama ini misalkan kita tahu untuk, ukuran populasinya itu ada berapa. Nah, misal kita ambil itu, level tingkat konfidensinya itu kita ambil 95%. Tadi kan ada pilihan 90%, 95%, sama 99%. Kita ambil 95% aja. Terus misalkan kita punya populasinya itu ada ukurannya itu ada 10.000. Terus kita ambil, MOE-nya 5%. Maka nanti dengan menggunakan kalkulator ukuran sampel, ini kalian bisa cari aja di Google, itu nanti akan kita dapatkan ukuran sampel idealnya itu 370. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana jika ukuran populasinya kita tidak tahu? Kayak misalnya di mahasiswa Undip kan kita nggak tahu persis ya ukuran populasinya itu berapa. Nah, kita bisa pakai gunakan rumus ini, di mana kita pakai Z-score-nya itu kita pakai, 100 kita pakai
95%, jadinya kalau dari ini 95% itu berarti 1,96 kita masukkan 1,96, terus kita punya standar deviasinya kita misalkan 50% nilai amannya, jadi dia 0,5, terus kita punya margin of error-nya kita ambil di 5%, jadinya 0,05. Nah, setelah dihitung nanti hasilnya 384,16, kita bisa pembulatan ke atas 385. Nah, jadi 385 ini dia tuh sebuah nilai atau angka ajaib. Jadi kita mungkin kebanyakan kalau misalnya ukuran populasinya tidak diketahui, kita ambil di 385. Di mana 385 ini kita perlukan untuk bisa mewakili populasi tersebut. Nah, karena kalau di BISTIK, kita kan biasanya itu, dari perwakilan per fakultas ya, jadi per fakultas kita kan ada 12. Nah, karena kita punya 12 fakultas, kita ingin bagi rata, maka kita ambil di 384. Di mana, 384 itu, jika dibagi 12 fakultas, nah itu berarti di fakultasnya itu ada 32 orang. Jadi kurang lebihnya nanti kalau misalnya ukuran sampelnya itu banyak dan apalagi tujuannya itu di mahasiswa Undip, kita ambil per fakultas 32. Idealnya seperti itu. Ya mungkin sekian aja dari aku. Terima kasih